terima kasih teman-teman pers yang kami hormati. Jadi kami mau menyampaikan hasil keputusan pra peradilan nomor 1 Pipra 2024 PN MME yang telah diputus pada tanggal 18 Desember 2024. Rabu tanggal 18 Desember 2024. Yang pada intinya dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya, dalam pokok perkara menolak permohonan pra peradilan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan tindakan penetapan tersangka kepada para pemohon pra peradilan oleh termohon pra peradilan dalam hari ini Kepolisian Resort Sika, CQ Ditreskrim Polres Sika adalah sah menurut hukum. Menyatakan tindakan penahanan tersangka kepada para pemohon pra peradilan oleh termohon pra peradilan Polres Sika adalah sah menurut hukum. Dan 4, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan Pak Rocky Mahfur SHMH. Jadi dasar para pemohon yang mengajukan permohonan pra peradilan itu hanya 2 hal, yaitu penetapan tersangka tidak sah dan penahanan para tersangka. Dalam hal ini 8 orang tersangka itu juga tidak sah. Tetapi dalam pertimbangan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP telah ditegaskan bahwa pertimbangan Kepolisian Resort Sika menetapkan tersangka itu telah memenuhi 2 alat bukti yang sah, yaitu didukung dengan barang bukti. 2 alat bukti yang sah itu saksi sebanyak 5 orang, di mana 4 orang melihat langsung kejadian tersebut di TKP dan 1 orang yang mengidentifikasi. Kemudian bukti kedua, alat bukti otentik, yaitu fotokopi sertifikat HGU nomor 8 yang dilegalisir yang telah ditunjukkan aslinya, yaitu fotokopi sertifikat milik PT Krisrama bertepatan dengan TKP pengerusakan tersebut. 3, barang bukti antara lain 1 buah pelang milik PT Krisrama yang sudah rusak oleh para tersangka, 5 buah batu yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan pengerusakan, 1 buah flash disk yang berisi rekaman video pengerusakan yang dilakukan oleh Romoyan dari jarak 4 meter, dan 1 buah parang yang digunakan oleh tersangka Yohanes Woga untuk melakukan pengerusakan di tempat tersebut. Jadi sebenarnya gugatan mereka yang menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat adat jelas-jelas tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena tidak memenuhi ketentuan. Yang dinilai adalah perbuatan orang perorangan, dan ini kelompok pasal 170 ayat 1. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih sebagai ketua tim bersama dengan teman-teman kuasa dari pihak kepolisian, Kapolres Sika, dan ketua tim juga dari kuasa hukum PT Krisrama kan merasa ini perlu pembelajaran bagi kuasa hukum para termohon, yaitu Pak John Bala dengan teman-temannya itu, supaya benar-benar mempelajari dulu karena materi hukum sebaik mungkin baru mengajukan permohonan pra peradilan. Juga kami perlu tegaskan lagi bahwa dari 5 orang tersangka, dari 8 orang, dari 5 orang itu sudah mencabut surat kuasa khusus. 5 orang dari 8 orang. Dan mereka sudah membuat pernyataan sikap bahwa
mereka akan mengikuti pemerintah dan keuskupan untuk memproses tanah yang diredistribusi itu. Sehingga nampak jelas di dalam persidangan kami juga mau menyampaikan bahwa justru saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh kuasa hukum mendukung pihak PT Krisrama bahwa PT Krisrama sudah memperoleh sertifikat hak guna usaha. Jadi tidak ada salah satu alat bukti pun yang mendukung dalil mereka. Jadi menurut hemat kami sebenarnya kuasa hukum para ya kan pemohon dalam hal ini 8 orang tersangka ini tidak begitu memahami materi hukum acara tentang pra peradilan. Buktinya ini bukti, kita bukan hanya omong. Pada replik mereka menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, para termohon, para tersangka tidak diperiksa sebagai saksi. Padahal fakta di persidangan, Pak John Bala sendiri menandatangani surat kuasa bersama Lawrence Welling dan ini Polikarpus Raga itu mendampingi para tersangka sebagai saksi. Dan waktu itu didampingi oleh saudara Polikarpus. Jadi kelihatan koordinasi antara Pak John Bala dengan para pengacara itu juga tidak pas, sehingga keterangan itu berbeda di dalam dalil dan fakta di persidangan. Dan itu mereka kaget di persidangan. Padahal semuanya sudah dihadirkan dengan bukti-bukti yang akurat. Sehingga bagaimana penetapan itu tersangka tidak sah, sementara mereka sendiri mendampingi para baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Prosedur penyitaan yang datang membawa barang bukti parang, batu dan baju itu juga para tersangka sendiri. Para tersangka mengakui perbuatan mereka bahwa mereka benar melakukan tindakan pengerusakan. Tapi kok didalilkan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Jadi inilah menurut hemat kami perlu pembelajaran, dan kami menyarankan bahwa masyarakat jangan terlalu terprovokasi dengan pemahaman hukum yang sesat dari tim kuasa hukumnya. Karena jelas kami menyatakan sesat. Karena semua bukti ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengajukan permohonan pra peradilan tidak ada satu bukti pun? Ini kan hanya mau memperbodoh masyarakat ya kan, bahwa dengan pra peradilan mereka sukses. Jadi ya kami dari tim hukum baik dari PT Krisrama maupun ya kan tim hukum dari Kepolisian Resort Sika ya mengajukan atau mengucapkan terima kasih kepada hakim yang memeriksa perkara karena dia mempertimbangkan poin demi poin, mulai dari proses penyelidikan, proses penyidikan, penetapan tersangka, berita acara penyitaan, semua lengkap. Sehingga semua proses administrasi menurut KUHAP dan Perkap Kapolri itu semua terpenuhi. Berkaitan dengan hasil putusan peradilan, pertama ini menjadi sebuah publikasi kepada warga yang sedang berjuang ataupun yang memberikan dukungan kepada warga bahwa sesungguhnya yang kita inginkan, yang kita cari kini sudah mulai terungkap. Di satu pihak seringkali kita katakan bahwa gereja berperkara dengan umat, tetapi bahwa ini semakin jelas bahwa gereja hanya sekedar untuk merespon keinginan umat untuk mengungkapkan secara terang benderang melalui kuasa hukum. Dan dalam pra peradilan sudah semakin jelas dengan seluruh dalil yang dimohonkan oleh pemohon itu semuanya ditolak. Itu pertama. Yang kedua, harapan dari gereja secara khusus untuk Bapak Yohanes Bala yang selama ini mengklaim diri sebagai
pendamping hukum masyarakat adat Nusantara, terutama Aliansi Masyarakat Adat Daerah Flores bagian timur, supaya memberikan edukasi hukum yang benar dan adil. Nah, kita lihat selama proses persidangan, warga kecil sederhana yang juga dikonstruksikan oleh John Bala sebagai warga kaum marginal, betapa harapan besar dari mereka terhadap Pak John Bala. Ternyata harapan mereka itu pada akhirnya mengecewakan. Andai kata Pak John Bala sejak awal memberikan edukasi hukum yang baik dan benar, tentu warga tidak akan kecewa. Itu kedua. Yang ketiga, sebagai orang yang tinggal bersama dengan warga di Nanggahale, tahu persis bagaimana kekecewaan mereka terhadap Pak John Bala sebagai pendamping hukum, bahwa pada saat putusan pra peradilan terjadi, malahan Pak John Bala meninggalkan mereka. Ya, seperti anak ayam yang kehilangan induk, mereka harus mencari kepada siapa mereka berlindung. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya menurut saya itu secara etis itu betul-betul menunjukkan tidak gentlemannya Pak John Bala dalam kaitan mendampingi secara hukum. Mentelantarkan klien dan mereka harus pulang dengan kecewa. Dan yang paling terakhir, dengan adanya putusan pra peradilan ini, tentu pihak PT Kisrama itu tidak akan ragu lagi untuk bertindak, karena dengan adanya putusan ini semakin terang benderang. Dengan demikian, sekali lagi saya mau tegaskan, gereja tidak pernah berperkara dengan umatnya sendiri, tetapi melalui pra peradilan yang dimohonkan oleh saudara Pak John Bala sebagai kuasa hukum, semakin membuka pintu untuk menjelaskan bahwa mana yang dikatakan, mana yang diinginkan oleh warga itu telah menjadi terang benderang. Dan harapan kita semoga warga dan umat, warga negara yang baik dan juga umat Katolik, ya kita tentu menjalankan itu dengan baik. Sekali lagi, gereja tidak berperkara dengan umat. Terima kasih.